warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rozadela. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, mengambil prodi Pendidikan Agama Islam di jurusan Tarbiyah. Adanya video ini sebagai tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu pengembangan sumber dan media belajar, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Nurul Fakih Isroi. Adapun materi yang dibahas adalah kajian konseptual media dan sumber belajar. Sebelumnya ada pengantar. Pada saat ini, guru dan buku teks tidak lagi menjadi sumber seluruh informasi. Sekarang guru menjadi fasilitator bagi pelajar, dan adanya keyboard menjadikan pelajar ataupun memudahkan pelajar untuk mencari informasi yang mereka cari. Kemudian adanya inovasi-inovasi tersebut memberikan cara yang tak terbatas kepada pelajar untuk lebih memperluas kesempatan pendidikan. Kemudian ada beberapa tantangan bagi pendidik. Yang pertama, bagaimana cara pendidik itu meninggalkan buku teks. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidik memilih media ataupun teknologi yang tepat di tengah-tengah banyaknya pilihan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendidik menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi dan media agar dan memastikan apakah peserta didik tersebut mendapatkan informasi yang baru. Baiklah, yang pertama adalah konsep dasar dari teknologi, media, dan sumber belajar. Yang pertama, teknologi. Teknologi mempunyai banyak penafsiran, dari sekedar perangkat keras seperti komputer, pemutar MP3, dan lain sebagainya. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang dimana tekne artinya kemampuan dan logia yang artinya ungkapan. Menurut Wikipedia, teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Teknologi pengajaran. Teknologi yang berkaitan dengan teknologi pengajaran berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam dunia pendidikan. Adapun misalkan seorang pengajar menggunakan peranti keras seperti komputer dalam pendidikan dan menggunakan internet sebagai pengajaran. Nah, benda-benda tersebutlah yang menjadi teknologi di dalam pengajaran. Selanjutnya adalah media. Media merupakan bentuk jamak dari perantara atau medium, yang artinya sarana komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, artinya antara. Ada 6 dasar dari media ini. Bentuk dasar dari media yaitu teks, audio, visual, video, perekayasa ataupun benda-benda, dan orang. Di mana tujuan dari media ini adalah memudahkan berkomunikasi dan belajar. Selanjutnya ada format media. Format media adalah bentuk fisik di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan. Misalkan format medianya adalah papan tulis, medianya teks dan visual. Kemudian format media slide PowerPoint, medianya teks dan visual. Yang ketiga, format medianya CD,
medianya berupa suara dan musik. Yang keempat ada DVD, medianya berupa video. Yang kelima ada multimedia komputer dan medianya berupa visual, video, dan teks. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber seperti data, orang, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai sumber pembelajaran tersendiri ataupun kombinasi untuk mempermudah proses belajar. Adapun macam-macamnya seperti orang, pesan, alat, bahan, teknik, dan lingkungan. Nah, sumber belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber belajar by design dan by utilization. Di mana by design ini memang sengaja sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk menunjang proses pembelajaran. Misalnya buku, majalah, jurnal, buku paket di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kalau by utilization ini yaitu benda-benda yang dimanfaatkan untuk memudahkan proses pembelajaran. Bisa juga ditemukan di lingkungan sekitar, misalnya pasar, museum, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pemilihan format media. Berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, media dan teknologi yang tersedia di lapangan. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan keberagaman peserta didik. Misalnya, peserta didik ada yang lebih suka belajar dengan cara mendengar, dan ada juga peserta didik yang lebih ke tipe pembaca. Kemudian yang ketiga, tipe penilaiannya itu bagaimana dalam hal kognitifnya, afektifnya, maupun motoriknya. Selanjutnya, keadaan pengajarannya bagaimana, misalkan apakah dia itu di dalam kelompok yang kecil, di kelompok besar, ataupun pengajarannya secara mandiri. Dan yang terakhir, bagaimana kemampuan menampilkan format media, misalnya format visual diam ataupun visual yang bergerak. Selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan lingkungan ataupun situasi fisik yang diharapkan pembelajaran dapat berlangsung. Cakupannya dapat fasilitas fisik, suasana akademik, emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan belajar yang dilakukan secara bersamaan, dan yang kedua lingkungan belajar yang dilakukan tidak secara bersamaan. Di mana lingkungan belajar yang dilakukan secara bersamaan ini, misalkan pengajarannya dilakukan di waktu yang bersamaan, serentak dalam bersama-sama bertatap muka. Untuk selanjutnya, lingkungan belajar yang dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memungkinkan peserta didik mengakses di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Misalkan sumber pembelajarannya itu direkam oleh pendidik, kemudian di-share di laman YouTube yang bisa diakses kapan saja. Selanjutnya tutorial web dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum menutup presentasi pada hari ini, ada pesan sedikit, yaitu bahwa pemanfaatan teknologi dan media akan efektif jika Anda memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa Anda belajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.